Yo, halo semua, jumpa lagi dengan Kip Tips, sahabat mahasiswa Kip Kuliah. Baik teman-teman, pada video kali ini aku mau membahas sesuatu hal yang akhir-akhir ini tuh sering banget teman-teman tanyakan kepadaku, terutama di aplikasi Kip Tips ya. Jadi teman-teman barangkali yang mau bertanya dengan kepadaku gitu kan, atau kayak berdiskusi sesama mahasiswa Kip Kuliah, teman-teman bisa download aplikasi KipCut Tips di Play Store gitu kan. Lalu teman-teman juga bisa banget untuk bertanya-tanya atau gabung grup diskusi Kip Kuliah. Oke, kita kembali ke topik atau pembahasan nih teman-teman. Nah, jadi begini teman-teman. Pada forum aplikasi ini ya, teman-teman, ada yang bertanya begini kepadaku ya teman-teman. Kak, saya punya mesin cuci, saya punya kulkas, kemudian saya punya barang-barang yang bisa dikatakan untuk orang-orang menengah, barangkali seperti itu. Tapi saya jujur saja Kak, untuk penghasilan dari orang tua itu bisa dibilang ya memang menengah ke bawah gitu kan, atau bahkan bisa dikatakan sebagai menengah atau bawah lah gitu ya. Nah, apakah bisa mendaftar KIP atau mendaftar KIP kuliah lah seperti itu. Nah, lalu ada juga gitu kan teman-teman yang secara gamblang mengatakan begini kepadaku ya teman-teman, di forum gitu kan, di forum aplikasi Keep Tips. Kak, saya awalnya itu kaya raya. Saya asalnya kaya raya, tapi saya lupa ya teman-teman, entah dia tuh bangkrut atau bagaimana, cuman dia tuh menjelaskan bahwa dia itu kaya raya seperti itu. Nah, lalu intinya dia itu ingin mendaftar KIP kuliah. Nah, dengan posisi dia yang sebelumnya itu adalah kaya raya. Ingat teman-teman, kaya raya ya. Namun dia ada di kondisi yang mungkin kayak menengah ke bawah seperti itu. Jadi dia rumahnya tentu bagus, punya barang-barang bagus dan barang-barang mewah karena sebelumnya dia kaya raya dan lain-lain seperti itu. Nah, inti dari pertanyaan semua ini adalah, Kak, harus dikatakan bagaimana atau kondisi yang bagaimana sih seseorang itu layak mendapatkan atau daftar KIP kuliah seperti itu ya. Karena ini juga menjadi pembahasan yang bisa dibilang sensitif, terutama di grup, contohnya di grup KKN ya teman-teman. Karena banyak banget yang menyindir, halah gitu kan, katanya bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu. Ketika sudah dapat bantuannya malah digunakan untuk beli iPhone, beli pokoknya yang dalam tanda kutip hedon lah seperti itu. Nah, di sini tentu timbul kayak keresahan sendiri dalam diriku ya teman-teman, sebagai kreator dari konten KIP ini. Kenapa? Karena ya aku sendiri di sisi lain menyadari ya, karena di sekelilingku, di kampusku juga memang ada yang seperti itu gitu. Nah, namun di sini aku juga mempunyai kayak kekesalan lain kepada teman-teman yang bisa dikatakan dia itu mampu secara ekonomi namun malah mendaftar KIP kuliah. Nah, makanya kan tadi ada pertanyaan, Kak, saya punya A, saya punya B, punya C, tapi saya tidak mampu, apakah bisa daftar KIP kuliah? Lalu ada yang secara gamblang mengatakan, saya itu asalnya kaya raya, apakah saya bisa mendaftar KIP kuliah? Gitu. Oke, di sini saya terus terang nih berpikiran antara positif dan berpikiran secara negatif juga. Masa sih gitu ya? Karena menurut saya pribadi nih teman-teman, dari apa yang saya lihat, orang kaya itu biasanya dari yang kaya makin kaya. Jarang banget ada orang kaya malah miskin gitu. Itu yang saya tahu ya teman-teman, jarang banget gitu. Nah, ini secara gamblang dia mengatakan saya asalnya kaya raya lalu jadi miskin dan pengen daftar KIP kuliah. Nah, itu kan menurut saya pribadi nih, sebagai orang yang berpikir logika, tentu itu bisa dibilang tidak masuk akal gitu. Namun kita kesampingan itu semua gitu ya teman-teman. Mending kita coba bahas dulu deh, sebetulnya orang seperti apa sih yang layak mendaftar KIP kuliah ini teman-teman, seperti itu. Nah teman-teman, sebetulnya di sini aku kekurangan beberapa data gitu kan. Kenapa? Karena ketika aku membuka website KIP kuliah gitu kan, sayangnya websitenya hari ini itu lagi error nih, lagi maintenance gitu ya. Karena kan memang dia itu untuk persiapan pendaftaran di bulan Februari. Namun tidak apa-apa lah ya teman-teman, karena aku masih punya data lagi ya, data yang lain untuk bisa menjelaskan gitu kan. Sekiranya itu
siapa sih yang berhak dikatakan atau bisa mendapatkan KIP ini gitu. Oke, di sini mungkin untuk dasarnya dulu nih teman-teman, kita samakan dulu nih secara dasar itu ya. Kayak contohnya nih, kita ketik aja ya. Kita ketik dulu nih. Oke, KIP kuliah adalah. Oke, kita coba pahami dulu nih. Jadi KIP kuliah itu apa? Nah, jadi kalau kita cek di sini, KIP kuliah adalah program yang digagas oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Tapi sebelum ini bla bla bla. Oke, kita coba yang lain deh. Nah, untuk apa? Program dari pemerintah ya yang berfokus untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia ya teman-teman, terkhusus para siswa gitu kan. Nah kemudian nah ini di sini nih, sayangnya di sini kan websitenya nggak bisa kebuka nih. Namun pada poinnya adalah bantuan ini tuh untuk yang mempunyai potensi akademik namun memiliki keterbatasan. Nah itu adalah poin utamanya gitu. Yang sayangnya gitu kan, poin ini tuh tidak banyak dipahami oleh teman-teman semua atau calon pendaftar seperti itu. Nah di sini aku mau menjelaskan tentang yang namanya itu desil ya. Nah ini sih namanya penjelasan desil. Nah kalau teman-teman untuk angkatan 2023, 2022 dan 2021 mungkin ya teman-teman yang ke belakang, intinya pasti tidak asing dengan desil ya. Lalu apa sih Kak itu desil? Jadi kalau teman-teman daftar KIP kuliah kan di sana ada yang namanya itu DTKS. Nah DTKS sendiri itu kayak, kalau tidak salah ya teman-teman, mungkin bisa teman-teman koreksi, ada yang namanya itu kayak penggolongan lagi nih, kayak kelasnya lah ya gitu ya. Nah saya lupa tuh semakin menurun tuh semakin miskin atau bahkan semakin sejahtera. Nah namun kita akan coba baca di sini ya teman-teman gitu ya, penjelasan desil, karena ini bisa menjadi titik terang atau penjelasan masyarakat mana saja sih yang bisa mendaftar KIP kuliah. Oke, di sini ada desil 1 sampai ke desil 4 ya teman-teman. Jadi desil 1, 2, 3 dan 4. Kita coba langsung baca dari desil pertama. Apa sih masyarakat desil pertama? Adalah rumah tangga dalam kelompok 10% terendah sebagai atau sangat miskin. Nah, jadi teman-teman pada poinnya di sini adalah bahwa pada masyarakat desil 1 adalah masyarakat yang sangat miskin, teman-teman. Yang berhak menerima bantuan berupa kan seperti PKH, kemudian ada KIP, kemudian ada Raskin ya. Kemudian ada KIS atau Kartu Indonesia Sehat. Lalu masuk ke desil kedua, rumah tangga dalam kelompok 10-20% terendah atau miskin yang berhak menerima KIP ya teman-teman. Kemudian ada Raskin, kemudian ada KIS. Lalu ke desil 3, rumah tangga dalam kelompok 20-30% terendah hampir miskin yang berhak menerima bantuan program pemerintah berupa Raskin dan juga KIP atau KIS. Oh, bukan KIP, mungkin di sini KIS kali ya. Lalu ada desil keempat, rumah tangga dalam kelompok 30-40% terendah atau rentan miskin yang berhak menerima bantuan program pemerintah berupa KIS atau Kartu Indonesia Sehat. Nah, teman-teman, menurutku pribadi nih, itu ya, penjelasan desil ini bisa menjadi patokan kayak siapa sih yang berhak mendapatkan atau mendaftar KIP kuliah ini gitu. Oke, kita coba perhatikan pada desil pertama ya teman-teman, yang bisa dibilang 10% terendah atau sangat miskin. Nah jadi buat teman-teman yang berada di 10% ini adalah teman-teman yang bisa dikatakan adalah sangat miskin. Nah untuk teman-teman yang sangat miskin ini itu bisa dibilang memang bisa mendapatkan kayak PKH, kemudian KIP, lalu juga ada yang namanya Raskin. Nah, menurutku pribadi teman-teman, untuk KIP ini tuh kayaknya ya gitu ya teman-teman, kayaknya itu tidak termasuk KIP kuliah. Kenapa? Karena KIP kuliah sendiri kan yang aku tahu nih teman-teman itu berbeda dengan KIP yang ada di sini gitu ya. Nah, cuman di sini aku perlu untuk mencari datanya lebih dalam lagi ya teman-teman. Namun kalau kita di sini memahami betul bahwa kalau kita menganggap bahwa KIP di sini tuh adalah KIPK, maka bisa dikatakan bahwa yang berhak menerima KIP adalah masyarakat dari desil pertama dan yang kedua. Jadi desil ketiga, keempat itu mereka itu tidak berhak mendapatkan KIP. Kenapa? Karena
bisa dikatakan ya mereka, contohnya kan dari decil 3 nih, mereka dikatakan miskin juga enggak, tapi lebih hampir miskin, seperti itu. Nah kemudian masuk ke decil 4, mereka itu bisa dikatakan rentan miskin gitu ya. Jadi mungkin dari yang aku pahamin adalah mereka itu kayak sewaktu-waktu bisa untuk menjadi miskin. Nah itulah dikatakan rentan miskin teman-teman, seperti itu. Nah namun dari yang aku pahamin teman-teman nih, dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang keterima KIP kuliah gitu kan, baik dari desil pertama, 2, 3, dan 4, ada saja desil 4, 3, 2, dan 1 bisa mendapatkan KIP kuliah seperti itu. Nah aku rasa teman-teman terkait dengan seperti orang mana sih, orang seperti apa yang berhak mendaftar KIP kuliah, di situ sudah jelas teman-teman. Jadi pada poinnya itu adalah masyarakat yang memang bisa dibilang itu menengah ke bawah gitu ya, atau bahkan kayak pertengahan antara menengah dan juga bawah, jadi itu ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan antara tengahnya itu dan juga ke yang bawahnya itu gitu. Jadi buat teman-teman yang berada di menengah itu sebetulnya dikatakan layak juga sebetulnya enggak juga kan gitu teman-teman. Jadi teman-teman yang bisa dibilang masyarakat menengah ke bawah gitu kan, itu memang berhak mendaftar KIP kuliah. Kenapa? Karena kalau teman-teman cek di sini itu kan ini sangat miskin, hampir miskin, dan rentan miskin. Berarti kan di sini bisa jadi dia itu menengah lah ya, seperti itu. Nah namun tentu ya ini juga menjadi data yang bisa dibilang kurang begitu bisa menjadi patokan juga ya, seperti itu. Namun dari yang aku pahami nih teman-teman, dari yang aku pahamin gitu kan, aku rasa teman-teman nggak perlu kayak penjelasan kayak desil 1, 2, 3, 4 gitu ya. Menurutku pribadi nih, teman-teman sendiri tuh pasti sudah lebih tahu gitu kan, mana sih orang-orang yang bisa dikatakan layak gitu. Contohnya nih, ada yang bertanya begini, Kak, kedua orang tua saya adalah PNS gitu ya, PNS keduanya nih teman-teman gitu ya. Mungkin aku lupa nih dia tuh mungkin pensiunan atau bukan. Dia bertanya, apakah saya bisa mendaftar KIP kuliah? Nah menurutku teman-teman ya, sebagai sebagai masyarakat kelas menengah, bukan menengah, mungkin masyarakat kelas bawah, akan berkata bahwa ya enggak lah, nggak boleh gitu kan. Bahkan kalau teman-teman membaca gitu kan, kalau seseorang atau orang tuanya itu mendapatkan biaya dari bisa dibilang APBN, maka KIP sendiri itu adalah biayanya itu dari APBN, maka dalam satu keluarga itu mendapatkan 2 APBN gitu kan, seperti itu gitu ya. Namun memang dengan beda instansi, tapi untuk satu instansi itu boleh lah ya teman-teman. Susah dijelaskan memang, tapi seperti itulah kepada kenyataannya. Namun di sini jelas banget nih bahwa teman-teman yang kedua orang tuanya itu PNS yang nggak bisa daftar gitu. Nah aku rasa di sini mohon maaf sebelumnya bahwa kebanyakan teman-teman yang mendaftar KIP kuliah hanya memiskinkan diri sendiri gitu ya, hanya memiskinkan diri sendiri, tapi tidak benar-benar miskin gitu, hanya karena orang tua saya tuh udah tidak bekerja atau pensiun, tapi kedua orang tua saya PNS, ya mikir saja gitu kan, bisa jadi bisa jadi PNS saja tuh itu sudah tidak bisa dikatakan sebagai golongan orang miskin, seperti itu gitu. Nah aku rasa ini menjadi salah satu poin utama pada video kali ini, seperti itu gitu. Jadi pada intinya memang gitu ya, terkait siapa sih yang sebetulnya layak mendaftar KIP kuliah itu memang sangat cukup susah dijelaskan, namun di sisi lain juga mudah juga untuk menjelaskannya, seperti itu. Nah namun terkait pertanyaan teman-teman, Kak saya punya kulkas, saya punya mesin cuci, apakah boleh mendaftar? Boleh saja mendaftar gitu ya, tapi poin utamanya adalah teman-teman punya kasarnya itu kewajiban, dan juga kewajiban untuk bisa melampirkan data bahwa teman-teman itu memang berada di golongan yang bisa dikatakan kurang mampu, contohnya DTKS. Kalau data teman-teman semua seperti contohnya nih yang tadi yang bilang saya tuh asalnya kaya raya tapi sekarang jadi miskin, silakan mendaftar itu, tapi tolong dong gitu ya, daftar data kamu apakah ada di DTKS atau tidak, seperti itu saja sih untuk bisa membuktikan. Nah kalau memang belum terdata di DTKS, apakah kamu mau untuk daftar ke DTKS, seperti itu.
karena taruhannya adalah kamu akan menjadi orang miskin. Ini kalau memang semisal dia itu memang bukan orang miskin, tapi kalau memang benar orang miskin silahkan, tidak apa-apa. Seperti itu saja ya teman-teman. Oke, ini videonya akan cukup kepanjangan ya teman-teman. Mungkin pada poinnya adalah siapa sih orang-orang yang bisa dibilang untuk sekarang poin utamanya adalah siapa sih yang bisa mendaftar DTKS, bukan DTKS, mendaftar KIP kuliah adalah mereka-mereka yang terdata dan memang bisa membuktikan kekurangan ekonominya atau kemiskinannya dengan data, contohnya SKTM, DTKS dan lain-lain seperti itu ya teman-teman. Baik pernah kaya pun silahkan, tapi datanya mana nih, seperti itu. Mungkin sekian pembahasan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan. Jika saya begini, jika saya begitu, apakah boleh mendaftar, atau siapa sih yang berhak mendaftar KIP kuliah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami apa yang aku jelaskan. Kalau tidak mengerti, teman-teman bisa download aplikasi ini dan teman-teman tanyakan semua pertanyaan teman-teman semua di aplikasi ini. Sekian dari saya, kita kembali lagi di video selanjutnya.